Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Basis Mada, Bahasa dan Sastra Indonesia SMA Negeri 2 Ponorogo. Masih bersama saya Bapak Khairul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasan dalam teks prosedur. Tujuan pembelajaran untuk materi kali ini yaitu Anda mampu mengungkapkan kembali unsur kebahasan teks prosedur. Oke, sebelum kita membahas tentang teks prosedur, selanjutnya silakan Anda baca kembali dan amati teks berjudul Cara Belajar dengan Teknik Podomoro pada kegiatan belajar sebelumnya. Cara belajar dengan teknik Podomoro. Hayo, gimana cara kamu belajar selama ini? Apakah sendirian mengurung diri di kamar? Atau berkumpul bersama teman? Atau membakar catatan lalu diminum dengan seduhan air kopi? Kalau kamu suka belajar sendiri, cobalah cara belajar Podomoro. Teknik belajar Podomoro ini diperkenalkan oleh Francesco Cirillo pada akhir 1980-an. Ada beberapa langkah yang harus kamu ikuti untuk belajar dengan teknik Podomoro. Selanjutnya, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Tentukan topik yang akan kamu pelajari. 2. Pasang stopwatch 25 menit. 3. Fokus pelajari materi tadi. 4. Setelah 25 menit, istirahat 5 menit. 5. Setelah melakukan pengulangan tahapan sebanyak 4 kali, kamu boleh istirahat 15-30 menit. Nah, ketika melakukan cara belajar ini, jangan fokus terhadap waktu. Santai dan jangan malah panik apabila topik yang kamu pelajari belum berhasil kamu kuasai. Inti dari teknik ini adalah pemberian jeda istirahat. Cara pembelajaran seperti ini dinamakan juga dengan spaced learning. Teknik yang lebih efektif untuk memasukkan konsep dan materi ke otak. Ya, demikian tadi bacaan yang sudah kita bahas kemarin ya, strukturnya ada tujuan, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Lalu bagaimana dengan unsur kebahasannya akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Unsur kebahasan yang pertama yaitu menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja perintah atau imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel a. Contoh dalam teks tadi, tentukan topik yang akan kamu pelajari. Di situ ada kata tentukan. Jadi tentukan itu merupakan kata kerja perintah. Ada kata tentu mendapatkan akhiran kan. Kalau menentukan berarti itu bukan, meskipun sama-sama terdapat akhiran kan. Kalau menentukan itu berarti hanya kata kerja saja karena ada awalan me di awalnya. Terus kemudian yang kedua, fokus pelajari materi tadi. Ada kata pelajari mendapatkan akhiran i. Cobalah cara belajar Podomoro. Ada kata cobalah. Di situ ada kata coba yang mendapatkan partikel a. Terus yang terakhir, ikutilah langkah-langkah berikut. Nah, ada kata ikutilah. Kata dasarnya ikut. Nah, ini kalau Anda perhatikan kata ini ya, ini ada gabungan ya, gabungan antara akhiran i dengan partikel a. Ini bisa juga menjadi ciri dari kata kerja perintah. Jadi tidak hanya akhiran kan dan i saja, tapi juga bisa gabungan dengan akhiran tadi dengan partikel a. Contoh lain ya, tentukanlah, pelajarilah, kayak gitu. Oke, selanjutnya unsur kebahasaan yang kedua yaitu terdapat kata-kata teknis. Kata teknis merupakan kata atau istilah yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Kalau kita pelajari teks tersebut membahas tentang bidang pendidikan, lebih spesifiknya adalah teknik belajar. Maka kata teknis yang terdapat dalam teks tadi yaitu kata belajar itu sendiri, terus kemudian pembelajaran, Podomoro, efektif, kemudian ada space learning, dan juga materi. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi dan kata yang bersifat kronologis.
Konjungsi dan kata yang bersifat kronologis seperti setelah, selanjutnya, kemudian, lalu, pertama, kedua, ketiga, dan terakhir. Contoh dalam teks. Selanjutnya, ikutilah langkah-langkah berikut. Nah, di situ ada konjungsi atau kata penghubung selanjutnya. Setelah 25 menit, istirahat 5 menit. Ada kata setelah, kata penghubung setelah. Terus kemudian setelah melakukan pengulangan tahapan sebanyak 4 kali, kamu boleh istirahat 15-30 menit. Ada kata penghubung setelah. Nah, apakah dalam teks prosedur terdapat konjungsi-konjungsi lainnya? Ya, tetap ada. Namun yang menjadi ciri adalah konjungsi kronologis. Mengapa? Karena dalam sebuah prosedur pasti disampaikan secara runtut ya, kronologis berdasarkan urutan waktu, urutan peristiwa, urutan tempat. Jadi yang menunjukkan ciri dari teks prosedur adalah adanya konjungsi kronologis tadi yang bersifat kronologis atau menyatakan urutan waktu. Unsur kebahasaan yang keempat adalah menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif biasanya ditandai dengan kata perlu, harus, seharusnya, sebaiknya, diperlukan, dan lain sebagainya. Contoh dalam teks, ada beberapa langkah yang harus kamu ikuti untuk belajar dengan teknik Podomoro. Nah, di sini ada kata harus. Nih ya, ada kata harus. Kemudian kita lanjutkan ke unsur kebahasaan selanjutnya. Yang kelima, yaitu menggunakan deskripsi tentang benda dan alat yang dipakai. Deskripsi atau gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai ini berkaitan dengan ukuran, jumlah, dan juga warna. Atau bisa juga bentuk, juga bisa. Namun tidak semua prosedur memiliki ciri kebahasaan ini. Biasanya ciri kebahasaan ini terdapat pada prosedur yang berupa resep atau petunjuk penggunaan alat. Nah, kalau kita sering membaca resep masakan, tentu kita akan sering membaca kayak gini ya. Siapkan 1 sendok teh garam. Jadi ada ukurannya jelas, 1 sendok teh garam. Masukkan 1 sendok makan gula. Ada ukurannya 1 sendok makan gula. Masukkan 3 lembar daun salam. Ada 3 lembar daun salam. Nah, itu menunjukkan ada deskripsi tentang bendanya. Ada jumlahnya jelas. Kalau dalam contoh teks tadi ya, ini hanya satu saja yang saya temukan tadi, yaitu pasang stopwatch 25 menit. Jadi alatnya adalah stopwatch, ukurannya adalah 25 menit. Nah, sampai di sini ya, jadi ada 5 tadi. Yang pertama yaitu terdapat kata-kata kerja perintah atau imperatif. Kemudian yang kedua menggunakan kata-kata teknis. Kemudian yang ketiga menggunakan konjungsi yang bersifat kronologis. Yang keempat menggunakan pernyataan persuasif. Dan yang kelima ini yang sifatnya opsional, menggunakan deskripsi tentang benda atau alat yang dipakai. Selanjutnya kita buka buku teks pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian bacalah teks yang berjudul Kiat Menata Rambut Pendek pada halaman 18. Temukan unsur kebahasaan dalam teks tersebut. Oke, ini kita akan bahas bareng-bareng saja. Kita buka buku teksnya, ya ini halaman 18, buku teks pelajaran bahasa Indonesia. Kiat Menata Rambut Pendek. Di situ ada gambarnya Dian Sastrowardoyo ya. Dari judul tersebut tampak bahwa yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan rambut. Maka kata-kata teknisnya nanti juga berkaitan dengan rambut. Oke, mari kita baca bersama-sama.
Gaya rambut bob pendek kini mulai disukai lagi. Meski terlihat sederhana, untuk gaya rambut seperti ini juga diperlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu sebagai berikut. Oke, sekarang ya paragraf yang pertama ya kita bahas dulu. Paragraf yang pertama. Di awal di sini sudah disebutkan ya, ada gaya rambut bob pendek ini bisa menjadi istilah teknis ya, ada istilah teknis yaitu gaya atau kata teknis tadi ya. Terus kemudian ada kata diperlukan. Diperlukan tadi adalah masuk ke persuasif. Kalimat persuasif. Atau pernyataan persuasif ya, ditandai dengan kata perlu, harus tadi. Terus kemudian ada beberapa langkah yang harus kamu ini juga sama ya, harus kamu lakukan. Ini menunjukkan persuasif untuk merawat rambut pendek dengan baik. Jadi tujuannya adalah untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keringkan dengan handuk. Banyak orang yang mengeringkan rambut pendeknya dengan cara mengacak-acak dengan handuk agar air cepat meresap. Padahal cara ini membuat rambut mudah patah. Keringkan rambut sambil dipijat perlahan. Oke, dari sini bisa kita lihat ada kata keringkan, ini menunjukkan adanya kata kerja imperatif. Handuk di sini bisa masuk ke istilah atau kata teknis. Banyak orang yang mengeringkan rambut pendeknya dengan cara mengacak-acak dengan handuk agar air cepat meresap, padahal cara ini membuat rambut mudah patah. Kemudian ada kata keringkan, ya sama ya di bawah dengan yang di atas tadi ya, sama keringkan juga. Oke, selanjutnya masuk ke paragraf ketiga. Gunakan produk styling. Gunakan, ada kata gunakan, ini masuk ke kata kerja imperatif. Kemudian ada produk styling. Nah, ini mungkin istilah ya, istilah di bidang ini ya, kata teknis di bidang rambut juga. Ini kata gunakan juga sama. Kata kerja imperatif, kata kerja perintah. Gunakan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut. Produk perawatan rambut yang alami akan membuat rambut kamu terlihat bersinar dan indah. Rambut juga tampak halus dan memberikan ekstra glow. Pastikan menggunakannya di batang rambut. Oke, selain ada kata gunakan dan styling, ini ada kata serum. Ini juga menunjukkan kata teknis. Terus kemudian akar rambut, karena ini adalah berkaitan dengan rambut ya, bagian-bagian rambut, ada akar rambut, itu juga masuk ke kata teknis. Terus kemudian ada tadi ada kata extra glue, ini mungkin juga sama, masih di kata teknis. Kemudian ada pastikan. Pastikan masuk ke kata kerja perintah atau imperatif. Di batang rambut, tadi ada akar rambut, kemudian ini ada batang rambut. Batang rambut berarti masuk ke kata teknis juga. Langkah yang ketiga, blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Saat akan melakukan blow dry pada rambut pendek kamu, pastikan memulainya dari akar rambut. Gunakan sisir sikat bulat dan pengering rambut. Lalu arahkan hair dryer ke bagian akar. Gunakan sisir dengan ukuran yang benar karena sikat yang lebih besar akan memberikan sedikit kurva ke gaya rambut bob kamu. Oke, sekarang di sini ada kata blow dry. Ini bisa dua ya, bisa
karena ini istilahnya bahasa Inggris ya, mungkin ini bisa masuk ke kata kerja imperatif, bisa juga masuk ke kata teknis. Karena ini di awal, ini masuk ke kata kerja imperatif. Akar rambut tadi sudah. Nah, baru yang ini, yang kedua ini karena dia fungsinya di situ bukan sebagai kata kerja biasa, maka ini masuk ke kata teknis. Kemudian ada pastikan, ini juga menunjukkan kata kerja perintah. Akar rambut tadi sama, gunakan ada kata gunakan ya, gunakan, ini juga kata kerja perintah. Sisir sikat bulat. Nah, ini ada apa namanya? Ada kata teknis ya, kata teknis, dan karena di sini ada bulatnya, maka di sini bisa dikatakan sebagai deskripsi alat. Jadi bentuknya bulat. Gunakan sisir sikat bulat dan pengering rambut lalu, ini dia, ada kata lalu. Lalu tadi menunjukkan konjungsi kronologis, konjungsi yang bersifat kronologis, menyatakan hubungan yang berkelanjutan. Arahkan berarti masuk ke kata kerja imperatif. Hair dryer berarti ini masuk ke kata teknis, ke bagian akar. Gunakan sisir, dengan sisir juga bisa masuk ke kata teknis. Gunakan tadi sama ya, ini masuk ke kata kerja imperatif dengan ukuran yang benar dan sikat yang lebih besar. Nah, ini mungkin bisa Anda perhatikan ketika Anda menulis sebuah teks ya. Jadi Anda harus konsisten. Misalnya di sini ya. Di sini disebutkan ada pengering rambut, tapi di kalimat selanjutnya di sini disebutkan hair dryer. Nah, ini Anda harus konsisten pilih salah satu. Terus kemudian yang terakhir, tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh. Kembangkan dan blow dry rambut bagian depan untuk mendapatkan kesan bervolume. Dengan begitu, rambut kamu akan terlihat terisi penuh. Di awal di sini ada kata kerja imperatif. Terus kemudian ada kata kembangkan, ini juga sama, kata kerja imperatif. Kemudian blow dry tadi masuk ke kata teknis, rambut bagian depan untuk mendapatkan kesan bervolume. Dengan begitu, rambut kamu akan terlihat terisi penuh. Oke. Nah, dari beberapa paragraf dalam teks yang berjudul Kiat Menata Rambut Pendek, di sini sudah lengkap ya tadi unsur kebahasaannya, mulai dari kata teknis, kemudian ada pernyataan persuasif di sini, ada kata kerja imperatif, kemudian ada konjungsi kronologis ini ya. Terus kemudian yang terakhir ada deskripsi alat. Nah, kalau dari strukturnya sendiri di sini hanya terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama ada tujuan, kemudian bagian yang kedua ada langkah-langkah, dan bagian yang ketiga tidak ada penegasan ulang. Dalam sebuah teks prosedur ya, penegasan ulang itu sifatnya opsional, artinya tidak harus ada ya, tidak harus ada. Jadi dalam teks prosedur penegasan ulang itu boleh ada, boleh tidak. Kita sudah mempelajari beberapa teks kemarin, ada yang menggunakan penegasan ulang, ada juga yang tidak. Baiklah, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan tentang unsur kebahasaan dalam teks prosedur, silakan Anda sampaikan di kolom komentar dalam kelas Google ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.